udah itu kan maksudnya udah Ya, sadar dan ibu, mengetahui ibu berbicara, wah ini yang juga keajaiban dari Allah. Dokter katakan ketika di ICU Mekah, oke, memang ada masalah dengan nafasnya ibu kamu, tapi yang kamu harus syukuri adalah otak ibu kamu baik-baik aja. Padahal 5 menit henti nafas oksigen tidak datang ke otak kan, tapi otak ibu kamu baik-baik saja. Itu yang harus kamu syukuri, tidak ada gangguan di otak sama sekali. Jadi ibu bisa berbicara, ibu bisa paham, walaupun ada beberapa kejadian yang beliau nggak ingat memang. Beliau nggak ingat beberapa kejadian ketika berada di kota Mekah, beliau nggak ingat. Tapi beliau dalam keadaan sadar bisa berbicara, bisa paham, alhamdulillah. Dan kemarin merayakan bahagia ulang lah. tahun Ya, Moana kemarin, di rumah sakit. ya Moana datang ke rumah sakit juga, kemudian ada ibu di situ. Ibu saya bahagia kalau ada cucu-cucunya datang ya, selalu tersenyum. Ada cucunya, ada Ricis, selalu tersenyum gitu, karena banyak melucu ya, banyak bikin ketawa. Ini kan hari Minggu kan Moana ulang tahun, ibu mungkin juga gimana? Ya, Moana akan ada acara syukuran ya, mengundang teman-temannya di hari Ahad ini. Ibu dalam kondisi yang tidak memungkinkan seperti ini, yang tidak memungkinkan. Sebenarnya bisa aja pakai kursi roda, cuman sayanya yang takut karena ibu kan lemah dan ringkih. Jadi kalau ada yang batuk sedikit, ada yang apa sedikit itu cepet. Kemarin masuk ICU itu di Jakarta karena ada salah satunya infeksi paru. Dikarenakan ini kesalahan saya dikarenakan saya lupa makain masker ibu saya dari Mekah ke Indonesia, itu kesalahan saya tuh gitu. Dan dokter mengatakan selama ibu keluar dari ICU dan tinggal di hotel kan banyak yang jenguk, nah itu juga karena terlalu lemah ya kondisinya, jadi ada infeksi sedikit. Jadi memang semuanya harus serba steril, nggak boleh terlalu banyak orang karena kondisi yang masih lemah. Jadi tidak memungkinkan ibu untuk datang. Sepertinya sih kalau lihat kondisi yang hari ini, saya nggak tahu kalau ada keajaiban Allah. Allah itu maha membuat keajaiban-keajaiban dan kejutan-kejutan dalam kehidupan kami beberapa minggu terakhir ini. Sampai hari ini sih kelihatannya ibu masih terus berbaring. Sesekali kursi roda 5 menit tapi udah pusing baring lagi. Tapi kita lihat, siapa tahu dalam waktu yang sehari 2 hari ini bisa lebih baik. Kita nggak tahu. Adik-adik mungkin nginep Bu Ki? Adik-adik berdatangan setiap hari ke rumah saya pastinya untuk melihat kondisi ibunya. Tapi kalau nginep di rumah kayaknya nggak mungkin. Pertama saya nggak punya kamar banyak untuk menampung anak-anak mereka. Dan kami masih tinggal di daerah Jabodetabek, jadi masih bisa pulang modal sendiri. Kontrol Tadi rumah dari sakit itu kejadian tiap ibu minggu. kemarin berarti Ustadz sendiri benar-benar percaya bahwa mukjizat Allah itu benar-benar ada ya. Semua dari kita orang-orang yang sebagai hamba Allah pasti selalu yakin dan percaya bahwa kalau Allah sudah berkehendak apapun bisa terjadi. Itu saya selalu diingatkan sama dokter dan para perawat di kota Mekah. Mereka tidak hanya mengobati, tapi mereka selalu mengatakan, oke, di ICU ini ada 3 yang terjadi. Pertama, nggak bertahan. Kedua, tiba-tiba sembuh. Siapa yang bisa bikin sembuh? Allah. Ketiga, yang selamanya kondisinya seperti ini gitu. Maksudnya pakai ya mungkin koma atau selamanya dengan kondisi yang sulit seperti ini. Terus beliau juga mengatakan orang-orang dokter dan perawat di rumah sakit di kota Mekah itu juga mengatakan, tapi kamu punya Allah, kamu bisa datang ke Ka'bah, tinggal jalan berapa meter datang ke Ka'bah, berdoa kepada Allah SWT. Jadi mereka yang nyuruh saya, oke, berdoa lagi seperti itu. Karena kami sudah memberikan yang terbaik dengan peralatan terbaik, sudah maksimal. Jadi kamu tinggal pergi ke Ka'bah, kamu doa. Jadi mereka yang mengingatkan saya untuk banyak berdoa kepada Allah. Wah, masya Allah lah, ya, kejadian yang dalam hidup saya yang masya Allah luar biasa. Allah itu kalau sudah berkehendak terhadap sesuatu. Iya. Kontrol rumah sakit tiap hari atau? Kontrol rumah sakit seminggu setelah hari ini, seminggu kemudian akan kontrol rumah sakit. Setelah itu kami akan rutin, kalau kondisinya lebih baik sebulan sekali akan kontrol rumah sakit seperti itu. Tapi itu yang buat saya akhirnya seluruh kontak dokter saya harus ada dan semua obat-obatan saya harus tahu. Kemarin selama di Mekah akhirnya saya jadi belajar cara ngecek kalau orang yang gula diabetes caranya begitu. Jadi dokter dadakan lah istilahnya ya. Alhamdulillah sih jadi nambah ilmu baru gitu. Kalau kemarin Sulaiman gitu tuh caranya ya, kalau pakai NGT kayak gini, kalau suntik seperti ini. Nah sekarang kalau untuk ibu cara ngecek diabetes begini, cara ngecek ini begitu. Jadi ya ada ilmu baru. Saya nasihat untuk para pemirsa dong, jangan meninggalkan sholat malam karena pertolongan Allah sangat nyata. Untuk teman-teman semua mohon izin, saya pun orang yang banyak salah, banyak dosanya. Tapi atas kejadian yang saya alami sejak hari itu, kami pulang ke rumah ke Indonesia ini, tidak hanya saya sebetulnya, saya bangunkan anak-anak saya semuanya itu untuk bangun sebelum subuh, teman-teman. Anak-anak saya itu, kecuali Sulaiman masih kecil kan, jadi dia belum bangun. Tapi Ibrahim dari umur 5 tahun, setelah kami pulang haji itu anak-anak tuh selalu dibangunkan itu. Karena saya ceritakan pada anak-anak kondisi neneknya, yang kemudian Allah berikan keajaiban. Jadi sejak kami pulang dari Mekah menuju ke Jakarta, sejak itu pula saya dan anak-anak selalu
khususnya anak-anak ya, selalu dia bangun. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengingatkan, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Siapapun yang minta Allah akan berikan, siapapun yang berdoa Allah akan kabulkan, siapapun yang minta ampun Allah akan ampuni dia di sepertiga malam terakhir. Itu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang nggak bangun salat malam adalah orang-orang yang nggak pernah merasa perlu kepada Allah SWT. Sementara nggak mungkin kita nggak perlu kepada Allah. Dalam kehidupan kita memerlukan Allah, dalam setiap langkah kita perlu Allah. Jadi mudah-mudahan Allah bantu kita. Ya walaupun bangun 5 menit sebelum sholat subuh, 10 menit sebelum sholat subuh, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang banyak meminta dan beristighfar kepada Allah di waktu sahur, di waktu sebelum subuh, insya Allah. Udah ya, saya mau